Sejak diterbitin tahun 2018 yang lalu, aku nggak heran kenapa buku ini masih dicetak ulang hingga cetakan ke-50 sejak Juli 2023 lalu. Bahkan buku ini juga udah dilabeli sebagai mega bestseller dan memenangkan penghargaan Book of the Year di Book Fair Indonesia tahun 2019 lalu. Kenapa sih buku ini layak mendapatkan pencapaian tersebut? Sini, aku ceritain. Hai teman-teman semua, aku Yola. Kali ini aku mau bikin book vlog, yaitu ngeresensi buku yang judulnya Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Jadi buku ini adalah buku self-help yang ada di katalog website e-Perpus Kementerian Keuangan. Jadi kamu bisa akses langsung ya. Jadi buku ini menceritakan filsafat Stoa, bagaimana mengelola emosi negatif, dan bagaimana menjalani kehidupan dengan mental yang tangguh. Berangkat dari pengalaman penulis sendiri yang mengidap penyakit major depressive disorder sehingga ia harus menjalankan serangkaian pengobatan untuk mengatasi masalah mentalnya. Tentu diagnosa tersebut menjadi sebuah tamparan baginya mengingat bahwa kehidupan si penulis penuh dengan pikiran dan emosi yang negatif. Suatu ketika, pada saat ia mengunjungi sebuah toko buku, ia mendapatkan buku tentang stoicisme yang kemudian ia merasakan manfaat yang begitu besar setelah mengenal filosofi pragmatis tersebut. Bahkan Henry mengungkapkan, andai saja ia lebih cepat mengenal tentang filsafat Stoa ini, mungkin ia tidak perlu ke psikiater hingga didiagnosa mengidap penyakit depresi. Inti dari stoicisme ini adalah bukan meminta kita untuk menjalani hidup dengan pasrah akan keadaan atau nasib, namun meminta kita untuk mengontrol apa yang ada dalam kendali diri kita, seperti tujuan, persepsi, dan pandangan yang berdasarkan nalar. Di buku ini juga mengungkapkan bahwa menggantungkan kebahagiaan pada hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti kekayaan, popularitas, opini orang lain, perlakuan orang lain, itu tuh gak rasional. Kita tidak bisa mengontrol hal yang di luar diri kita, seperti kekayaan yang dirampas berbagai hal, menghadapi orang yang menyebalkan, dan menginginkan keadaan kesehatan yang selalu baik. Hal yang di luar kendali kita itu disebut indifferent alias tidak berpengaruh, sehingga tidak akan mengubah nilai kita, nilai hidup, dan tujuan hidup kita. Mengapa pembahasan tentang stoicisme ini diberi judul filosofi teras ya? Asal muasalnya yaitu pada saat Zeno, pelopor filsafat Stoa ini, kerap mengajar filosofinya di teras yang berpilar, yang bahasa Yunani disebut Stoa. Agar lebih akrab di telinga dan di lidah orang Indonesia, maka dibuatlah menjadi filosofi teras. Eits, jangan khawatir, meskipun buku ini mengandung kata filsafat dan filosofi yang terkesannya berat, justru stoicisme ini adalah sebuah ajaran filsafat yang bersifat pragmatis. Terlebih, Henry pun berhasil menguraikan filsafat Stoa ini dengan gaya bertutur yang mudah dicerna dan enak dibaca. Ditambah lagi ilustrasi yang menarik oleh Levina yang memperkuat paparan dalam buku ini. Menurutku segmentasi buku ini gak cuma hanya ditujukan untuk generasi muda aja, tetapi sangat direkomendasikan dibaca oleh seluruh generasi manapun seperti orang tua kita. Alasan kenapa aku sangat merekomendasikan buku ini dibaca oleh orang tua adalah kesulitan dalam mengelola emosi tidak terjadi pada generasi muda saja, tetapi banyak juga orang tua yang belum mampu mengelola emosi negatifnya, bagaimana mengetahui hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Henry pun mengaitkan segala aspek kehidupan dengan penerapan stoicisme ini yang sebaiknya dipahami oleh kita semua. Di antaranya seperti tabah dalam menghadapi kesusahan dan musibah, mengendalikan persepsi dan interpretasi, menghargai keputusan anak, cara mengajarkan kendali emosi kepada anak-anak sedari kecil, hingga pembahasan menerima kematian. Oke teman-teman semua, sekian dari resensi aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya Kemenkelip ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye!